few moments later. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Hai everyone, pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang transfusi darah dari mata kuliah imunologi dan dosen pengampu yang sangat saya hormati, Bapak NS Nirwan Escape MKes. Nah, saya akan membawakan 5 materi pokok. Yang pertama, apa itu darah dan sistem penggolongan darah. Yang kedua, apa itu transfusi darah. Yang ketiga, apa itu cross matching. Yang keempat, jenis-jenis transfusi darah. Dan yang terakhir, persyaratan pendonoran darah. Materi yang pertama yaitu darah. Darah merupakan cairan yang terdapat pada tubuh semua makhluk hidup tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengirim zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh dan mengangkut semua bahan-bahan hasil metabolisme dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Ada beberapa teknik yang umum digunakan untuk mengelompokkan darah. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu menggunakan sistem ABO. Golongan darah yang pertama yaitu golongan darah A. Orang dengan golongan darah A memiliki antigen A pada sel darah merahnya. Selain itu, orang dengan golongan darah A menghasilkan antibodi untuk melawan sel darah merah dengan antigen B. Yang kedua ada golongan darah B. Pemilik golongan darah B memiliki antigen B pada sel darah merahnya. Orang dengan golongan ini menghasilkan antibodi A dalam plasma darahnya. Yang ketiga ada golongan darah AB. Jika kalian memiliki golongan darah AB, berarti kalian memiliki antigen A dan B pada sel darah merah kalian. Hal ini juga dapat menandakan Anda tidak memiliki antibodi A dan B pada darah. Yang terakhir ada golongan darah O. Orang yang memiliki golongan darah O tidak memiliki antigen A dan B pada sel darah merahnya. Namun orang yang memiliki golongan darah O memproduksi antibodi A dan B dalam darahnya. Materi yang kedua yaitu transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan atau pemberian darah dari pendonor kepada resipien. Pendonor itu sendiri adalah orang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela, sedangkan resipien adalah orang yang menerima darah dari pendonor untuk tujuan penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan. Transfusi darah dapat ditujukan untuk mengganti darah yang hilang akibat pendarahan luka bakar dan juga dapat digunakan untuk mempertahankan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Materi yang ketiga yaitu cross matching. Cross matching sendiri didefinisikan sebagai suatu pemeriksaan yang memakai metode yang mampu membagikan inkompatibilitas sistem ABO serta adanya antibodi yang signifikan terhadap antigen eritrosit dan juga melibatkan pemeriksaan antiglobulin. Cross matching artinya suatu pemeriksaan yang dilakukan pre-transfusi yang bertujuan untuk memastikan kecocokan darah yang akan ditransfusikan kepada penerima darah atau resipien, serta mendeteksi kemungkinan adanya antibodi yang tidak diperlukan pada serum resipien yang akan mengurangi umur hidup atau penghancuran eritrosit pendonor. Materi yang keempat yaitu jenis-jenis transfusi darah. Ada 5 jenis transfusi darah yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, transfusi darah utuh mengandung semua komponen darah termasuk eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma darah. Transfusi ini biasanya dilakukan dalam situasi darurat seperti pada kecelakaan berat yang menyebabkan kehilangan darah dalam jumlah yang besar. Yang kedua ada transfusi sel darah merah atau yang biasa disebut PRC. PRC itu sendiri adalah sel darah merah yang telah dipisahkan dari plasma. Transfusi ini diperlukan untuk pasien dengan anemia berat, termasuk mereka yang baru saja menjalani operasi atau mengalami pendarahan hebat. Selanjutnya ada transfusi konsentrat. Transfusi ini biasa digunakan untuk membantu proses pembekuan darah. Ini biasanya diberikan kepada pasien dengan gangguan pembekuan trombosit atau mereka yang mengalami demam berdarah.
Yang keempat ada transfusi plasma beku segar. Transfusi ini mengandung faktor pembekuan darah dan protein penting lainnya. Ini digunakan untuk pasien yang mengalami gangguan pembekuan darah atau pendarahan hebat. Yang terakhir ada transfusi kriopresipitat. Transfusi ini adalah komponen dari plasma yang kaya akan fibrinogen dan faktor pembekuan lainnya. Transfusi ini ditujukan untuk pasien yang mengalami kelainan pembekuan darah seperti hemofilia. Materi yang terakhir yaitu syarat-syarat pendonoran darah. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015, syarat-syarat tersebut meliputi: yang pertama, kadar hemoglobin untuk wanita minimal 12 gram per desiliter dan untuk pria minimal 12,5 gram per desiliter. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, bersedia mendonorkan darahnya secara sukarela. Yang keempat, jarak waktu dari donor terakhir minimal 3 bulan. Yang kelima, harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Yang keenam, usia pendonor minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun. Yang ketujuh, berat badan pendonor minimal 45 kg. Yang kedelapan, suhu tubuh pendonor minimal 36,6 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kesembilan, tekanan darah sistoliknya minimal 100 sampai 600 mm raksa dan diastoliknya minimal 70 sampai 100 mm raksa. Yang ke-10, denyut nadinya minimal 60 sampai 100 kali per menit. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian apabila penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan saya yang menyinggung kalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Dadah.